Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat selalu ya. Hari ini ketemu lagi loh dengan Kak Iren. Kak Iren punya cerita nih, kisah Ayub yang terdapat dalam kitab Ayub pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kedua. Wah, siapa sih Ayub itu? Ayub adalah orang yang baik dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan ia menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 10 anak yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 3 orang putri. Serta Ayub memiliki banyak sekali pelayan. Ayub adalah orang terkaya di seluruh negeri dan dia memiliki banyak sekali ternak. Ada 7.000 domba, ada 3.000 unta, 500 lembu, dan 500 keledai. Wah, adik-adik bisa bayangkan tidak betapa banyaknya ternak yang dimiliki oleh Ayub. Anak-anak Ayub seringkali mengadakan pesta di rumah mereka. Maka Ayub berpikir mungkin anak-anaknya telah berbuat dosa dan mengutuk Tuhan. Jadi Ayub bangun pagi-pagi dan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Pada suatu hari, para malaikat dan iblis datang menghadap Allah. Kemudian Allah bertanya kepada si iblis, "Dari manakah engkau?" Dan iblis menjawab, "Dari menjelajahi dan mengelilingi bumi." Kemudian Allah bertanya kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini yang seperti dia, yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Kemudian si iblis menjawab, "Apakah Ayub takut akan Tuhan tanpa alasan? Engkau telah melindunginya dan memberkati pekerjaan tangannya. Tetapi ulurkanlah tanganmu melawan semua yang dia miliki. Dia pasti akan mengutukimu." Dan Tuhan pun menjawab, "Semua yang Ayub miliki dapat kau miliki, tetapi jangan sampai menyentuh Ayub." Maka iblis pun pergi untuk menjalankan rencananya. Dan kemudian tiba-tiba seorang utusan datang kepada Ayub. Ia membawa berita yang sangat buruk. Ia mengatakan, "Penyerang telah membunuh pelayanmu dan ia mencuri keledai dan lembumu. Hanya saya yang dapat melarikan diri untuk memberitahumu." Lalu tiba-tiba datang lagi yang lain. Seorang utusan dia mengatakan kepada Ayub, "Api telah turun dan membakar domba-domba dan pelayan-pelayanmu. Hanya aku sendiri yang lolos untuk memberitahumu." Tiba-tiba lagi ada utusan ketiga yang datang kepada Ayub. Ia berkata, "Penyerang mencuri untamu dan dia membunuh semua pelayanmu. Hanya saya sendiri yang lolos untuk memberitahumu." Ayub sangat terguncang saat itu. Tetapi ternyata masih ada lagi loh adik-adik, yaitu seorang utusan yang keempat. Ia berkata, "Tornado telah melanda keempat sudut rumahmu, dan itu membunuh semua putra dan putrimu. Hanya saya sendiri yang lolos untuk memberitahu Anda." Wah, berat sekali yang dialami Ayub ya adik-adik. Akan tetapi adik-adik, walau yang dialami Ayub sangatlah menyedihkan, bahkan dia harus kehilangan banyak hal, tetapi Ayub tidak mengutuki Allah. Ia bahkan menyembah Tuhan. Dia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Luar biasa sekali ya, bagaimana Ayub tetap memuji Tuhan walau keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian datanglah lagi para malaikat menghadap Tuhan. Dan datang juga si iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepadanya, "Dari manakah engkau?" Si iblis pun menjawab, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Tuhan bertanya lagi, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dan saleh, meskipun engkau telah membujuk aku untuk melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan." Si iblis pun menjawab Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya
ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Allah pun menjawab, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya janganlah kau sentuh nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ia menimpa Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Wah, itu sangat sakit loh adik-adik. Sampai-sampai Ayub harus menyiksa dirinya karena ia menahan sakit. Ia dalam kesusahannya, Ayub memotong rambutnya dan mengambil beberapa tembikar yang rusak untuk menggaruk lukanya. Kemudian istri Ayub datang. Ia bukannya menyemangati dan menolong Ayub, tetapi dia malah menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah. Dan Ayub pun menjawab, "Kamu berbicara seperti wanita bodoh. Maukah kita menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk?" Selain itu, datanglah teman-teman Ayub datang untuk menghibur Ayub. Ketiganya menangis ketika melihat Ayub dalam kesusahan. Mereka adalah Elifaz, Bildad, dan Zofar. Mereka ingin menghibur Ayub. Mereka duduk bersama-sama dengan Ayub selama 7 hari dan tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun karena mereka sangat sedih melihat penderitaan Ayub. Kehilangan anak-anaknya. Istrinya juga meninggalkan dia. Bahkan dia juga tertimpa sakit yang sangat parah. Akan tetapi, dengan semua penderitaan itu, Ayub tidak mengutuki Allah. Ia tetap menyembah Allah. Maka, hari ini kita belajar dari Ayub. Kita sebagai anak-anak Allah, kita akan mengalami banyak kesulitan, banyak pergumulan, banyak masalah, tapi jangan sampai kita mengutuki Allah. Tetapi kita harus tetap menyembah Allah kita, karena Dia yang akan menolong dan menyertai kita. Nah, sekian cerita dari Kak Iren. Semoga adik-adik terberkati ya. Dadah!